Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah Aplikasi Komputer Akuntansi 2. Ya, lebih tepatnya sekarang kita masuk di pertemuan ke-10, di mana pada pertemuan kali ini kita akan mencoba mengerjakan kembali studi kasus yang baru, namun dengan konsep single currency. Jadi di studi kasus pertama kita konsep single currency, studi kasus kedua kemarin kita buat dengan multi currency, dan sekarang kita akan mengerjakan latihan dengan studi kasus single currency, yaitu PT Respati. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita buka ABSS-nya. Oke, kita coba kembali ke awal ya. Oke, ini tampilan awal dari ABSS. Kemudian di sini seperti biasa untuk membuat data perusahaan baru, berarti kita pilih create terlebih dahulu. Oke, di sini kita langsung saja next. Kemudian di sini kita isi data perusahaan sesuai dengan yang ada di sini. Oke, kita inputkan ya PT Respati untuk nama perusahaannya. Oke, kita masukkan ke Respati. Kemudian di sini datanya ada alamat, yaitu Jalan Laksamana Adi Sucipto, Yogyakarta. Oke, untuk phone numbernya 0274, kemudian 332 512, kemudian untuk fax numbernya sama, beda akhirnya saja, 0274 33251313 ya. Oke, kemudian untuk emailnya respati@gmail.com. Oke, berarti untuk data perusahaan sudah kita inputkan. Selanjutnya kita klik next. Nah, di sini kita setting nih untuk periode akuntansinya. Sesuai dengan data yang ada di modul terkait PT Respati, di sini periode akuntansinya adalah 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Maka kita setting sesuai dengan data yang ada. Oke, berarti tahunnya 2020. Kemudian untuk class month-nya ini sudah betul Desember, dan convention month-nya ini dimulai dari Januari. Karena di sini tidak ada untuk periode akuntansinya apakah 12 atau 13 yang digunakan, berarti secara default kita gunakan yang 12 saja. Oke, jika sudah kita klik next. Ini validasi apakah sudah betul atau belum terkait periode akuntansinya. Jika sudah, kita klik next kembali. Nah, di sini ada pilihan apakah kita akan menggunakan akun default dari ABSS, apakah kita akan mengimpor file untuk data akunnya, ataukah kita akan membuat sendiri. Itu kita harus sesuaikan dengan studi kasus yang ada. Di sini studi kasusnya di mana bergerak di bidang bicycle dealer. Berarti kita tentukan sesuai dengan default dari ABSS, yaitu kita pilih yang pertama. I would like to start with one of the list provided by ABSS Premier. Artinya kita menggunakan untuk akunnya default dari ABSS. Oke, kita klik next. Nah, di sini ini termasuk ke dalam perusahaan dagang. Berarti untuk industri classification-nya, ini yang tadinya service kita ganti menjadi retail. Kemudian tadi type of business-nya itu termasuk ke dalam bicycle dealer. Berarti kita cari nih bicycle dealer untuk type of business-nya. Oke, jika sudah ketemu, kita gunakan. Kemudian inilah akun yang akan terbentuk nantinya. Kalau misalkan sudah, kita klik next. Nah, ini directory penyimpanan. Ini bebas ya. Jadi mau nyimpannya di directory C atau di directory D, E, itu tergantung dari teman-teman semua nantinya untuk menyimpan file studi kasus PT Respatinya. Kalau saya akan ganti direktorinya menjadi penyimpanannya di local disk D. Oke, latihan studi kasus di sini yang namanya PT Respati. Oke, sudah berubah untuk direktori penyimpanannya. Kemudian selanjutnya kita klik next. Oke, di bagian ini kita pilih yang command center saja. Oke. Nah, ini sudah terbuat untuk database baru dengan nama perusahaan PT Respati. Selanjutnya kita lihat di modul
Pertama, di sini langsung mengedit akun. Nah, ada beberapa akun yang harus diedit, ada yang harus ditambah, dan nanti pun kita menambahkan data-data lainnya seperti pajak, job list, kategori, kemudian data saldo awal neraca, saldo awal piutang, dan saldo awal utang, dan lainnya. Tapi sebelum itu, pastikan kita harus melakukan terlebih dahulu yang namanya setup reference. Seperti halnya di studi kasus yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu kita masuk di file setup, kemudian pilih reference. Di sini ada beberapa yang harus kita setting, yaitu di tab system, di tab window, di tab sales, dan di tab purchase. Kita mulai dari yang pertama, yaitu di tab system. Di sini kita checklist yang ideal in multiple currency, karena kalau kita lupa men-checklist, itu nanti ketika kita membuat atau mengedit data mata uang, tidak ada pilihan list currency. Jadi kita checklist di bagian sistem, ideal in multiple currency. Oke, kita checklist, kemudian di bagian tab window, kita unchecklist nih, untuk yang automatically check spelling in text field before recording transaction-nya. Ini kita unchecklist. Sedangkan di tab sales, ini kita tinggal checklist saja yang bagian one for duplicate. Dan di bagian purchase pun sama, yang kita checklist itu untuk one for duplicate-nya. Oke, jika sudah, kita langsung klik OK. Dan sekarang kita akan coba masuk ke data yang pertama, yaitu kita diharuskan mengedit akun, yaitu check account menjadi cash, petty cash menjadi bank MBC, dan akun lainnya. Oke, kita coba satu persatu ya. Oke, berarti untuk merubah data akun atau mengedit data akun, kita masuk ke modul account, kemudian kita pilih account list. Oke, yang pertama tadi yang harus diganti adalah check account. Ini diganti menjadi cash. Jadi kita pilih dulu check account, kemudian kita klik edit, dan kita ganti account name-nya menjadi cash. Oke, nah di sini ini masih USD nih mata uangnya, sedangkan yang akan kita gunakan di PT Respati ini adalah mata uangnya yaitu rupiah. Berarti kita close terlebih dahulu, ada setting mata uang terlebih dahulu sebelum kita mengedit, menambah ataupun menghapus data akun, yaitu kita masuk di file, menu file list, kemudian currency. Oke, kita ganti di sini mata uang lokalnya masih USD, kita ganti menjadi rupiah. Oke, kita edit. Di sini berarti kita ganti untuk currency code-nya IDR, kemudian currency name-nya rupiah, kemudian currency simbolnya ini kita ganti menjadi Rp. Oke, jika sudah sesuai, nah kita klik OK. Otomatis mata uang lokalnya berubah menjadi rupiah. Oke, setelah itu baru kita mengedit akun yang seperti yang ada tadi di modul. Kita masuk di modul account, kemudian kita pilih account list. Pertama, kita yang tadi cek account sudah berubah menjadi cash, kemudian kita masuk ke akun berikutnya yaitu petty cash ya. Oke, petty cash kita edit, nama akunnya menjadi Bank MBC. Oke, kemudian kita klik OK. Akun yang ketiga yaitu undeposit fund, kita rubah menjadi akunnya undeposit check. Oke, kita rubah ya untuk akun listnya. Oke, sudah. Sekarang yang terakhir kita lihat. Ini aksesoris counter, ini berubah menjadi aksesoris purchase. Oke, kita cari aksesoris counter 51. Oke. Nah, ini kita rubah menjadi aksesoris purchase ya. Oke, kemudian kita klik OK. Untuk edit data akun sudah selesai, semua kita edit. Sekarang kita menambahkan akun baru. Ada VAT clearing, forex, release gain, kemudian unreleased gain. Kita tambahkan satu persatu, dimulai dari VAT clearingnya. Oke, untuk menambahkan data akun berarti kita pilih new,
Kemudian di sini yang VAT clearing itu masuknya tipenya akun tabnya other liability. Oke, kita pilih dulu nih other liability. Oke, kemudian untuk ID akunnya 2340, kemudian akun name-nya ini VAT clearing. Oke, kemudian kita buat yang kedua. Untuk yang kedua, ini untuk tabnya yaitu other income. Oke, berarti kita ganti dulu nih untuk akun tabnya menjadi other income. Kemudian akun membernya ini 2000 dan nama akunnya yaitu Forex Gain. Oke, ini untuk datanya kita pilih yang header karena sesuai dengan ketentuan yang ada di modul, kita pilihnya yang header account. Oke, kemudian kita buat yang ketiga. Untuk yang ketiga ini masuknya ke detail account. Kemudian ininya masih sama other income dan akun ID-nya itu 2100. Kemudian nama akunnya release gain loss forex. Oke, kemudian yang terakhir ini masih other income yaitu untuk akun nomornya 2200. Kemudian namanya unreleased gain. Oke, sudah. Untuk data akun sesuai dengan yang ada di modul sudah kita berhasil tambahkan. Selanjutnya, nah di sini ada data pajak yang harus kita tambahkan, data job, data kategori. Kita mulai dengan data pajak. Data pajak yang digunakan di PT Respati ini yaitu menggunakan VAT ini dengan rate-nya 10%. Berarti kita tidak perlu membuat data pajak baru, tinggal kita rubah saja untuk rate-nya. Oke, masuk ke menu file list, kemudian pilih untuk text code. Nah, ini VAT-nya, value add text, kita edit dan kita ganti di sini rate-nya yang tadinya 0% menjadi 10%. Jika sudah, kita klik OK. Nah, ini sudah berubah untuk value add text-nya menjadi 10%. Oke, data pajak sudah berhasil kita tambahkan. Kemudian sekarang kita tambahkan data job. Ada 3 data job, yaitu bicycle, aksesoris, dan service. Oke, untuk menambahkan data job, kita masuk ke list, kemudian job. Nah, ada 3 ya. Ada yang pertama, job number-nya BC, namanya bicycle. Oke, kemudian yang kedua itu aksesoris, yang ketiga service ya. Oke, sekarang kita tambahkan yang ketiga yaitu service. Untuk job number-nya SP, job name-nya service. Oke, jika sudah berhasil kita tambahkan ya 3 data job, kemudian kita close. Selanjutnya kita tambahkan data kategori. Untuk kategori ada 2 yaitu Bandung dan Jakarta. Yang pertama kategori ID-nya BDG, kemudian kategori name-nya di sini Bandung. Kemudian yang kedua JKT, kategori name-nya Jakarta. Oke, data kategori sudah berhasil kita tambahkan, tinggal kita close. Selanjutnya di sini, nah ada data card list yang harus kita tambahkan terkait dengan data customer, data supplier, dan data employee. Oke, kita mulai dengan data customer terlebih dahulu. Ada PT Multimedia dan CV Visi Tama. Oke, kita tambahkan. Caranya kita masuk di modul card file, kemudian pilih card list.
kemudian kita buat baru, new. Nah, di sini kita tentukan apakah customer, supplier, atau employee. Karena kita akan mencoba menambahkan customer, berarti CADF-nya ini kita sudah sesuai, yaitu customer. Namanya PT Multimedia, perusahaan yang pertama. CAD ID, nah di sini tidak ada nih keterangan CAD ID, tapi harus tetap kita tambahkan karena CAD ID ini penting sekali, baik itu untuk customer, supplier, maupun employee. Oke, untuk PT Multimedia ini kita buat CAD ID-nya E001. Kemudian yang kedua ini namanya yaitu CP PC Tama. Oke, CP PC Tama CAD ini jadinya kita setting jadi C002. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba menambahkan data supplier. Di sini sama ada dua nama perusahaan. Supplier pertama PT Prima Kencana. Nah, kita ganti karena ini supplier berarti kita akan ID-nya jadi S001. Kemudian kita buat baru yang kedua yaitu PT Sumber Ayu. Oke, name-nya, kemudian ininya kita setting S002. Kemudian sekarang kita akan mencoba menambahkan data employee. Nanti CADF-nya kita ganti menjadi employee. Oke, di sini untuk namanya ada Rudy dan Rani. Untuk karyawannya Rudy kita buat menjadi, nah di sini E001 dan Rani ini E002. Oke, jika sudah berhasil ya, customer ada 2, supplier ada 2, employee ada 2. Kita close. Selanjutnya kita lihat di modul apa yang harus kita tambahkan kembali, yaitu selanjutnya kita akan menambahkan data barang. Ada 3 data barang, yaitu ada yang termasuk ke dalam bicycle, ada yang termasuk ke dalam aksesoris. Untuk yang masuk ke dalam bicycle ada motor NMAX dan motor Vario. Nah, sedangkan yang termasuk ke dalam aksesoris di sini ada data barangnya busi. Oke, kita tambahkan satu per satu ya. Di sini sudah tertera juga selling price, kemudian text code yang digunakan, kemudian selling unitnya. Nah, di sini sudah tertera semua terkait dengan barang itu apakah hanya dijual, dibeli ataupun disimpan. Di sini sudah ada ketentuannya semuanya. Oke, kita coba tambahkan. Berarti kalau misalkan kita mau menambahkan data barang, kita masuknya di modul inventory. Oke, kemudian setelah kita masuk di modul inventory, kita pilih untuk item list. Oke, di sini kita tambahkan ya data barang. Data barang yang pertama di sini item nomornya NM, untuk item name-nya yaitu NMAX. Oke, kita perhatikan di sini untuk data barangnya karena kita akan inputkan dan implementasikan di aplikasi ABSS. Oke, kita isi ininya NM. Oke, sorry, ini hurufnya besar semua. Kemudian namanya NMAX. Oke. Nah, di sini apa lagi yang harus kita isi? Nah, sifat barang ini ketentuannya bagaimana? Apakah hanya dibeli, dijual, atau disimpan saja? Nah, di sini semuanya barang ini dibeli, barang ini dijual, dan barang ini disimpan. Berarti kita checklist semuanya. I buy this item, I sell this item, I inventory this item. Oke, setelah itu kita setting akunnya I buy this item, otomatis berarti di sini nah yaitu bicycle purchase karena I buy. Oke, kemudian yang I sell ini kita setting menjadi bicycle sales karena I sell. Kemudian I inventory berarti kita setting ininya menjadi bicycle, yang ini nih akun yang berhubungannya. Oke, setelah itu kita lihat apa lagi yang harus kita isi, yaitu terkait dengan text code-nya dan selling unit of measure-nya. Oke, dan dengan harganya juga ya, belum kita masukkan. Untuk setting terkait dengan itu, kita masuk di buying detail. Ini kita setting di sini itu adalah buying unit of measure. Ini satuannya adalah unit.
Kemudian text code yang digunakan adalah NT, non-taxable. Oke, kemudian di bagian selling detail, di sini untuk selling unit of measure-nya kita sama, masih unit. Kemudian di sini selling price, best selling price. Nah, best selling price-nya di sini harganya 25 juta. Berarti kita setting harganya 25 juta. Oke, nah di sini kita lihat nih di bagian level, karena ini hanya menggunakan single currency, berarti otomatis yang kita gunakan adalah level A saja, sedangkan level B sampai dengan F kita kosongkan saja. Oke, jika sudah di sini kita klik OK, tapi karena ada data yang harus kita tambahkan lagi, kita klik New saja. Oke, oh text code-nya ya, ada yang kelewat di sini. Text code yang digunakan adalah non-taxable. Oke, di bagian ini juga sudah semua. Oke, kita klik OK. Nah, data motor NMAX sudah harus kita tambahkan. Kemudian kita tambahkan data yang kedua, item number-nya VR, kemudian Vario 125. Kemudian sifatnya di sini sama nih, I buy, I sell, I inventory. Berarti kita checklist terlebih dahulu. Ininya sudah sesuai bicycle karena Vario masuknya ke dalam kelompok bicycle. Berarti sudah sesuai di sini datanya. Oke, selanjutnya di bagian buying detail, di sini sudah terisi karena auto ya. Pertama kali kita ngisi, berarti selanjutnya pun terisi. Kemudian selling detailnya pun sama, terkait dengan pajak dan satuan unitnya sudah terisi. Tinggal kita ganti untuk best selling price-nya. Best selling price-nya di sini untuk Vario adalah 17 juta. Oke, nah level B sampai dengan level F-nya sama seperti tadi kita kosongkan karena kita menggunakan konsep single currency. Kecuali kalau misalkan kita menggunakan multi currency dan mata uangnya ada mata uang asing lainnya seperti USD, Singapura Dollar dan yang lainnya, maka kita tambahkan terkait dengan level harganya. Oke, kita klik OK. Yang ketiga kita tambahkan. Nah, bedanya yang ketiga ini termasuknya ke dalam aksesoris. Berarti kita nanti jangan sampai salah menentukan akunnya. Oke, yang ini untuk ininya BS, kemudian namanya adalah Busi. Oke, kita pilih nih I buy, I sell, I inventory. I buy karena di sini bicycle purchase itu tidak sesuai atau tidak relevan. Kita ganti karena Busi termasuknya ke dalam aksesoris. Oke, kita cari nih untuk aksesoris purchase berarti. Oke, kita cari ya. Nah, ini aksesoris purchase, use account, kemudian I sell berarti di sini kita ganti menjadi aksesoris sales. Nah, permasalahannya di sini ini yang 41300 di sini ini datanya masih aksesoris. Nah, otomatis kita harus nanti setelah menambahkan mungkin ya, kita akan edit ini 41300 ini menjadi aksesoris sales. Oke, use account, kemudian di sini I inventory-nya ini aksesoris. Nah, takutnya nanti tertukar nih akun yang digunakan untuk I inventory dengan yang I sell. Kita simpan terlebih dahulu saja. Sebelumnya kita setting di bagian buying details, di sini sudah sesuai. Di bagian selling details-nya, di sini harganya 3.500.000. Oke, level B sampai dengan F kita kosongkan. Oke, kita klik OK. Nah, kita akan ganti nih tadi ya, 41300 untuk ID akunnya. Kita ganti nama akunnya menjadi aksesoris sales. Berarti kita masuk di account, kemudian kita pilih account list. Nah, kita cari nih 41300 ya. Nah, ini kita ganti nama akunnya menjadi aksesoris sales. Oke, jadi biar tidak membingungkan juga nantinya dan tidak tertukar, kita cek kembali di bagian inventory, kemudian item list, kita pilih yang Busi apakah sudah berubah. Oke, sudah berubah ya. Aksesoris purchase, aksesoris sales, dan aksesoris untuk I inventory-nya. Oke.
Nah, di sini untuk menambahkan data barang, kita sudah selesai lakukan. Selanjutnya, kita akan setting untuk account opening balance. Nah, di sini langkahnya itu masuk ke file menu setup, balance, kemudian pilih account opening balance. Oke, kita akan tambahkan ya. Masuk ke setup, kemudian balance, kemudian account opening balance. Oke. Di sini kita akan masukkan nih untuk cash. Di sini seperti data yang ada di modul cash, kita isi saldo awal neracanya yaitu 80 juta. Kemudian Bank MBC ini 120 juta. Selanjutnya untuk trade debtors-nya, nah ini sebesar 3 juta. Kemudian untuk bicycle di sini 42 juta. Selanjutnya untuk aksesoris 3.500.000. Kemudian untuk building at cost, nah di sini sebesar 100 juta. Selanjutnya yang building account debt-nya itu 500 minus 500 karena ini di kredit ya. Oke, selanjutnya trade creditors di sini sebesar 5 juta rupiah. Oke, kita cari trade creditors. Oke, ini trade creditors-nya sebesar 5 juta. Selanjutnya VAT collected. Nah, ini VAT collected-nya 600.000. Kemudian VAT paid-nya ini minus 300 karena ada di kredit penulisannya. Kemudian untuk owner shareholder capital-nya ini 300 juta. Oke, di bawah biasanya. Oke, ini 300 juta. Dan owner shareholder drawing-nya enggak ya, itu langsung kita ke retained earning-nya 42 juta 700. Oke, di sini jika amount left to be allocate-nya sudah 0, berarti tandanya ini sudah balance. Oke, berarti sudah sesuai. Tinggal kita klik OK karena sudah sesuai. Selanjutnya, nah kita lihat kembali di modul. Sekarang kita akan masukkan untuk customer dan supplier balance per 31 Desember 2019. Oke, berarti ada 2 perusahaan ya untuk customer balance dan supplier balance pun ada 2. Langkahnya kita pilih menu file, menu setup, balance, pilih customer balance. Kita langsung implementasikan di ABSS-nya. Setup, balance, kemudian pilih customer balance. Nah, di sini data yang pertama yaitu PT Multimedia. Nah, sesuai dengan yang ada di modul di sini nih, kita akan inputkan invoice-nya, customer PO-nya, totalnya, kategorinya. Kita sesuaikan dengan data yang ada di modul semuanya. Oke, pertama tadi PT Multimedia ya. Oke, kita pilih PT Multimedia terlebih dahulu, kemudian kita pilih add cell. Nah, di sini untuk terminnya karena tidak ada, kita kosongkan saja. Di invoice-nya di sini C strip 16.001. Oke, date-nya berarti 31 Desember 2019. Customer PO-nya di sini MT 16.001. Oke. Nah, ini memonya bisa kita ganti ataupun tidak masalah. Oke, kemudian yang harus kita setting adalah bagian kategorinya. Ini Jakarta. Oke, use kategori. Oke, kemudian kita record. Nah, oh iya,
kita lupa ya menambahkan nominalnya. Nah, nominalnya di sini 2 juta rupiah. Oke, kita record. Otomatis PT Multimedia sudah ada nih, atau kita edit aja ya memonya. Ini customer balance PT Multimedia 31/12/2019. Untuk memudahkan saja memonya kita setting seperti itu. Oke. Kemudian kita kembali close. Nah, kita masuk ke tadi masih sama di setup balance customer balance. Di sini yang kedua PT CP Pisitama. Add cell, kemudian di sini invoice-nya yaitu C16.002. Oke, sama 31 Desember, kemudian PS 16.002. Oke, di sini kita ganti customer balance CP Pisitama. Oke, nominalnya di sini 1 juta rupiah. Kemudian kategorinya di sini Bandung. Oke, kita record. Oke, ini sudah sesuai nih dengan saldo awal neracanya. Berarti congratulations, your total outstanding invoice equal the balance of your linked receivable account. Oke, jadi sudah balance sesuai dengan data yang tadi di saldo awal neraca. Kita close karena selanjutnya kita akan coba menambahkan yang setup, nah supplier balance-nya ya. Oke, kita pilih yang supplier balance. Yang pertama yaitu PT Prima Kencana. Oke, PT Prima Kencana kita pilih, kemudian add purchase. Oke. Selanjutnya di sini untuk PO-nya S. Strip ya. Tanggalnya sama, 31 Desember 2019. Kemudian supplier invoice-nya di sini PK. Kemudian di sininya kita ganti aja. PT Prima. Kencana 31/19. Kemudian di sini untuk totalnya 2 juta. Oke, kita record. Selanjutnya kita close. Nah, yang kedua yaitu supplier balance yang kedua ya, yaitu untuk PT Sumber Ayu. Nah, add purchase, kemudian di sini untuk Sumber Ayu S strip 16. Supplier invoice-nya di sini SA. Oke, di sini PT Sumber Ayu. Oke. Oke, totalnya di sini 3 juta. Kategorinya Bandung ya. Tadi kita juga lupa menambahkan kategori, tidak masalah sebetulnya. Oke, record. Oh, SA, mohon maaf ada kesalahan. Ininya nih SA1 ya. Oke, kita record. Oke, sudah sesuai. Close. Kita cek nih tadi untuk memastikan. Oke, sudah semuanya ya.
Oke, jika sudah, selanjutnya di sini setelah kita menambahkan terkait dengan customer balance dan supplier balance, yang terakhir di video VAT yang pertama ini di pertemuan 10 itu terkait dengan kita menambahkan saldo awal persediaan. Nah, di sini saldo awal persediaan nih. Saldo persediaan untuk datanya di sini Nmax ada 5, Vario 8, Busi ada 10. Ini unit cost-nya dan ini akun yang digunakan. Langsung saja kita masuk untuk diimplementasikan di ABSS. Kita masuk untuk saldo persediaan, berarti kita inputnya di modul inventory. Kemudian kita pilih yang count inventory. Nah, di sini kita masukkan dulu nih countednya. Busi tadi ada berapa nih? Busi 10, Vario 8, Nmax 5 ya. Oke, Busi 10, kemudian Nmax ada 5, Vario ada 8. Jika sudah, di sini sudah sesuai nih, 10, 8, 5. Oke, kemudian selanjutnya kita klik adjust inventory. Nah, ini kita langsung saja klik continue, kemudian kita klik continue kembali. Oke, di sini, nah kita akan setting nih untuk inventory jurnalnya. Di sini tidak ada ketentuan, kita gunakan yang default saja kalau misalkan tidak ada ketentuannya. Nah, sedangkan date-nya berarti kalau saldo awal persediaan berarti di awal periode akuntansi. Tadi periode akuntansinya adalah Januari 2020. Berarti kita setting date-nya 01/01/2020. Oke, di sini kita bisa tambahkan saldo awal persediaan. Oke, di sini kita unit cost-nya yang kita setting nih untuk Busi 3 juta, Vario 15, Nmax 23. Oke, berarti untuk Busi tadi 3 juta ya. Oke. Kemudian akunnya Busi itu termasuknya ke dalam aksesoris. Oke, berarti di sini untuk Busi 2330. Nah, ini. Oke, kemudian untuk jobnya apakah ada ketentuan? Di sini tidak ada, tidak perlu kita isi jika memang tidak ada. Kemudian Nmax di sini unit cost-nya adalah 23 juta. Oke, kemudian akunnya karena Nmax termasuk dalam bicycle, maka kita pilih yang akunnya bicycle 1, 2, 3. Oke, nah ini nih 2, 3, 10. Kemudian yang terakhir Vario, unit cost-nya itu berapa di sini? Untuk Vario adalah 15 juta rupiah. Oke, nah ininya berarti sama nih karena Vario masuknya ke dalam bicycle bukan aksesoris. Oke, jika sudah, kalau misalkan kita ingin melihat jurnal yang terbentuk, kita bisa menggunakan shortcut Ctrl R. Ini adalah jurnal yang terbentuk dari saldo awal persediaan yang akan kita inputkan. Ini sudah sesuai ya, nah, berarti ada yang termasuk ke dalam aksesoris, ada yang termasuk ke dalam bicycle. Kita klik OK. Kemudian di sini kita klik record jika sudah sesuai. Oke, nah untuk video VAT yang pertama ini kita sampai di saldo awal persediaan. Next di video VAT yang kedua kita akan coba menginputkan berbagai transaksi yang ada di PT Respati dengan periode akuntansi 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Oke, untuk video VAT yang pertama kita cukup sekian. Sampai bertemu di video VAT yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.